Jadi memang harus diakui perkembangan Indonesia itu lambat dengan tetangga kita karena politik willnya lemah. Tapi sekarang sudah lumayan lah politiknya ya. Sekarang market share-nya sudah naik karena di Aceh, alhamdulillah. Karena Aceh itu kan sudah syariat Islam. Ada undang-undang pemerintahan Aceh secara khusus mereka untuk syariat Islam secara total. Termasuk di Aceh bank daerahnya sudah syariah semua. Yang kedua Bank NTB, Nusa Tenggara Barat. Ya, kalau di Jawa Barat kan masih ada Konven, Bank Jabarnya ada BJB Extra. Justru yang syariahnya agak lambat, bahkan agak lambat itu ada skandal juga gitu. Jadi harus diakui Pak memang lambat ya, market share-nya sekarang udah naik sih alhamdulillah gitu ya. Nah, yang terkait merger memang ada negatif positifnya sih, sudut pandang gitu ya, nggak tahu ya. Yang jelas politik will pemerintah ini harus kita genjot, harus ada dukungan gitu ya. Nah, tapi sejarahnya di kita memang bank syariah itu bukan dari atas Pak ya, jadi dari bawah. Justru bank syariah yang pertama itu ada di Bandung, tapi dalam bentuk bank BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ada 4 BPRS, yang 3 sudah isdet, yang 1 masih hidup. Itu milik Jamiah Persatuan Islam di Banjaran, namanya BPRS Amanah Robaniyah. Itu masih hidup alhamdulillah. Dulu juga mau ini, cuman alhamdulillah kelemahan-kelemahannya bisa diatasi. Nah dulu BMI ya, Bank Indonesia jadi Bank Muamalat. Bank Muamalat pun sekarang agak repot kemarin ya, terkait kepemilikan sahamnya agak ada cobaan. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya yakin ke depan market share syariah itu akan semakin bertambah. Tapi tadi harus ada dukungan dari pemerintah. Yang kedua ya kesadaran masyarakat. Saya sepakat Pak, harus ada fatwa ekstrim. Kata Syekh Utsaimin, jangankan kredit, nabungnya pun haram itu di bank konvensional itu, karena uang bapak itu dipakai riba. Nah, tapi kalau saya tidak se-ekstrim itu, maksudnya kita boleh menggunakan konvensional ketika ada kepentingan seperti transfer. Itu kan sistem ya. Transfer itu seperti saya dosen tersertifikasi harus ke BRI ya gimana tuh ya. Tapi harus cepat ambil Pak, jangan lama di situ gitu ya. Nah, mungkin. Yang kedua jadi pertanyaan, ini jadi kontroversi, mohon maaf. Sering bertanya, saya susah ngejawabnya nih. Bagaimana hukumnya kalau bekerja di bank konvensional? Nah itu saya pusing jawabannya, kasihan juga. Yang nanyanya pingin dihalalin gitu kan. Karena sudah lama kerja di situ sudah nyaman gitu. Ya gitu. Nanti konsekuensinya luas Pak, fatwa bank itu. Makanya MUI hanya mengeluarkan fatwa bunga bank, belum menyentuh ke sana. Fatwa bunga bank saja. Karena kan nanti konsekuensinya nyimpan uang gimana? Ya, terus kerja di situ gimana gitu kan? Apakah termasuk i'anah alal maksiat kalau kita kerja di bank? Nah, di sini ada 2 fatwa referensi saya. Kalau fatwa dari Lajnah Daimah Saudi itu haram mutlak. Saya Utsaimin, saya bin Baz, nggak boleh. Hijrah aja. Itu ya, biasanya fatwa-fatwa salafi begitu keras. Pokoknya jangan lagi kerja di bank yang ribawi konvensional. Keluar. Rezeki masih luas. Nah, gitu kan. Tapi ada yang agak moderat lah. Begini, tidak terlalu keras, tapi tergantung kondisi mukallaf. Itu fatwanya Qardawi. Ketika ditanya hukum bekerja di bank bagaimana, beliau mengatakan kalau kamu belum ada solusi, sekali lagi catatan beliau, kalau kamu belum ada solusi gitu ya, punya istri, punya anak, punya tanggungan, belum punya solusi, masih kerja di situ, silahkan kerja di situ, kata Qardawi. Selama belum punya solusi. Tapi catatannya 2. Beliau mempesan, pertama harus banyak sedekah, yang kedua harus banyak istighfar, itu saja. Harus banyak sedekah dan istighfar. Itu fatwa beliau. Jadi saya kutip aja 2 fatwa itu ya, biar tahu konsekuensinya. Nah, termasuk tadi menabung gimana? Saya Utsaimin enggak, termasuk enggak boleh karena membantu gitu ya. Nah, tapi sekali lagi umat Islam Indonesia ini kan sekali lagi lah butuh tadarus. Saya sering mencontohkan begini. Perjuangan Rasulullah memerangi 3 penyakit ekonomi, riba, khamar dan perbudakan itu tadarus. Silahkan lihat di YouTube ya. Saya ada ceramah Jumat saya di Masjid Istiqomah. Bagaimana Rasulullah melawan 3 penyakit masyarakat itu tidak bisa sekaligus Pak, tapi bertahap. Yang pertama memerangi perbudakan hamba sahaya. Rasul tidak, misi Rasulullah adalah fakur raqabah, tapi tidak bisa sekaligus, masih dipelihara. Karena dulu yang namanya perbudakan masih menjadi faktor produksi, belum ada mesin dulu itu ya.
Sampai zaman Bani Abbasiyah Umayyah masih ada perbudakan itu. Tapi misi Islam tetap harus dibebaskan, tapi bertahap. Yang kedua Homer. Bagaimana Rasulullah memerangi Homer? Sampai para sahabat diizinkan dalam hal tertentu, tapi kalau sholat janganlah. Masa sambil sholat sambil mabuk, kan nggak boleh. Terakhir baru sudah siap diharapkan. Termasuk riba pun bertahap. Nah makanya dengan pendekatan sejarah ini bisa jadi kita memerangi riba itu memang nggak bisa sekaligus. Karena pesan Nabi itu umat Islam kelak di akhir zaman tidak bisa lepas dari asapnya riba. Di sini jamaah harus punya solusi. Bikinlah koperasi berbasis masjid berjamaah. Karena lembaga keuangan ada 3 ya, ada yang sifatnya mikro dan modalnya murah. Modalnya 50 juta, namanya koperasi. Sama koperasi dengan bank, menghimpun dana dan langsung menyalurkan, sama semangatnya. Yang kedua BPR, nah itu agak mahal, sudah miliaran. Terakhir bank umum sudah triliunan modalnya. Ormas Islam belum punya yang punya bank umum karena triliunan. Kita udah aja main di kelas bawah aja, BMT saja sama koperasi syariah. Dan memang di Indonesia umat Islam itu selalu wilayah UMKM, menengah dan kecil aja umat Islam. Bahkan ada penelitian di Indonesia itu tidak bisa melahirkan konglomerat baru. Sudah semua sektor ekonomi sudah dikuasai oleh 9 naga, 9 ontanya kemana tuh? Ada teman saya main di bebek Pak. Ternyata pemain bebek itu sudah pemain gede. Jadi pas naik ke atas nggak bisa, sudah dikuasai oleh orang tertentu. Di ayam cuman bisa yang kecil, pas naik ke atas sudah ada pemain tertentu. Semua bidang sudah dikuasai Pak, ekonomi itu. Nah inilah umat Islam itu butuh kesadaran gitu ya. Wawasan ekonomi kita harus mulai dikembangkan. Intinya keberpihakan lah. Mulailah Anda menabung di lembaga keuangan syariah. Mulailah kalau membeli barang kepada orang yang tadi lah. Beda sedikit kita hidupkan warung tetangga gitu ya. Di Cianjur punya retail yang paling kuat itu adalah Slamet. Bapak kalau ke Cianjur Subur itu ada Slamet ya. Tapi dia tidak bisa berkembang. Nggak bisa melawan Indomaret, Alfa, nggak bisa. Semua itu sudah dikuasai oleh 9 naga. Jadi yang bisa itu seperti Sidogiri ya, dia punya pesantren Sidogiri itu bagus, itu BMT-nya paling besar asetnya itu. Kita harus contoh pesantren Sidogiri itu, dan punya toko-toko santrinya basmalah itu. Nah, saya pikir ke depan kita punya harapan kalau kita ada keberpihakan dan ada usaha. Tadi Rasulullah di Madinah bukan hanya membangun masjid, tetapi membangun pasar tandingan. Nah itu mungkin ke depan anak-anak muda kita harus dimotivasi, jadilah pengusaha ya, jangan jadi pegawai lah, rugi jadi pegawai dibatasi ya rezekinya, tapi jadi pengusaha. Cuman pengusaha itu butuh mentalitas, butuh edukasi, termasuk pemahaman terhadap ekonomi juga perlu edukasi. Umar bin Khattab sudah mewanti-wanti, kalian jangan masuk pasar kalau tidak tahu halal haram. Itu kaidah itu. Kalian jangan masuk pasar kalau tidak tahu halal dan haram. Kita terjemahkan hari ini, kalian jangan main saham kalau tidak tahu halal dan haram. Makanya saya sepakat Pak, betul, para dai di kita ini literasi ekonomi syariahnya harus dikembangkan. Karena kalau tidak disampaikan ke umat tadi, akhirnya sudah biasa dengan yang halal itu, jangan haram, yang subhat itu gitu ya. Padahal ini tugas kita semua menghindari yang subhat dan yang haram ini. Koperasi syariah itu Pak, produknya itu justru bagus Pak, variatif, tergantung kebutuhan. Bukan hanya murabahah, musyarakah, ijarah, bisa jadi wakaf. Wakaf uang itu filosofinya begini, uang itu ditahan, lalu diinvestasikan, maka hasilnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Itu filosofi wakaf uang. 4 imam mazhab dulu tidak sampai terbayang itu. Hanya seorang Imam Az-Zuhri, seorang ahli hadis, yang merekomendasikan boleh wakaf dalam bentuk dinar, lalu dimudharabahkan hasilnya itu untuk kepentingan umat. Lalu diamini oleh ulama dari kalangan Hanafi, boleh wakaf uang. Dan akhirnya oleh orang Bangladesh, ulama Bangladesh, ditemukan konsep wakaf uang di zaman modern. Dan di Indonesia sekarang sudah dilegalkan, bahkan dikampanyekan oleh BWI, Bank Wakaf Indonesia. Jadi wakaf uang itu begini, semua di sini mewakafkan dalam bentuk uang,
terkumpullah 50 juta, lalu 50 juta ini diinvestasikan di usaha yang insya Allah itu aman lah. Lalu ada yang menjamin gitu. Kalau rugi saya jamin, itu gak apa-apa. Nanti hasilnya silahkan kemanfaatannya. Itu filosofi wakaf uang ya. Dan itu bisa jadi solusi. Bahkan wakaf itu solusi, Pak. Kata siapa wakaf itu nggak boleh jadi jalan? Boleh. Umat Islam di negara-negara Muslim, wakaf itu solusi. Boleh nggak mall dari wakaf? Boleh. Anak-anak kita di Bandung kalau main bola harus ke lapangan futsal dan berbayar, kasihan. Bisa nggak wakaf jadi lapangan futsal? Boleh. Bisa nggak rumah sakit dari wakaf? Boleh. Di Pakistan banyak rumah sakit dari wakaf, makanya orang miskin gratis, nggak ada BPJS di sana. Ngapain ada BPJS? Sudah gratis ke orang miskin. Yang mampu silahkan infak berapapun. Di Mesir ada pasar itu gratis, nggak bayar jongkok. Karena pasarnya itu adalah wakaf. Di wakaf itu jangan 3M, masjid, madrasah, makburah, kuburan, jangan itu. Di kita wakafnya ke sana aja. Imam Syafi'i mengatakan seluruh sahabat semua mewakafkan. Umar bin Khattab tanah di Khaybar, itulah wakaf terbaiknya. Utsman bin Affan sekarang namanya masih tertera di Kementerian Wakaf Arab Saudi karena beliau punya harta dari sumurnya, dan sumurnya ini mengairi perkebunan di situ sehingga dapat manfaat. Khalid bin Walid nggak punya apa-apa, tapi baju berang dan pedangnya jadikan wakaf. Panjang Pak kalau bahas wakaf, insya Allah nantilah kesempatan yang lain Pak ya. Boleh Pak koperasi menjadi memanage wakaf asal amanah saja. Yang penting filosofinya uangnya itu jangan hilang, harus abadi gitu. Caranya gimana terserah Bapak aja dengan teman-teman di sana gitu. Yang penting manfaatnya ada buat kepentingan umat. Fatwa tentang ijaroh multi jasa. Ini kontroversi Pak. Agak seperti riba tapi bukan. Namanya ijaroh multi jasa. Itu pembiayaan untuk kepentingan biaya pendidikan, biaya kesehatan, travel seperti biaya umroh dan haji, dan biaya pernikahan. Kan pusing gitu. Nah, itu namanya pakai ijaroh multi jasa. Gini filosofinya. Seseorang butuh biaya pendidikan SPP anaknya ketika kuliah, datang ke BMT. Oleh BMT diurus. Saya bayarkan Bu ya. Berapa SPP-nya? 5 juta saya bayarkan. Itu namanya koret, dana talangan. Tapi BMT kan harus punya untung untuk biaya itu. Namanya ijaroh amal, ijaroh jasa. Jadi multi jasa itu perpaduan antara qard wal ijaroh. Memang ini seperti riba tapi bukan, akad yang terpisah. Seperti Bapak ingin memperpanjang STNK, malas Bapak itu kan, kemana datangnya? Ke biro jasa. Kata biro jasa, udah saya talangin dulu deh, berapa? 1 juta udah talangin. Nanti ditagih 1 juta plus biaya pengurusan 200.000, jadi 1 juta 200.000. Nah filosofi ijazah itu begitu. Saya mau nikah nih nggak punya uang dadakan, talangin dulu deh, talangin tapi diurus sama BMT. Sekian. Ini dana talangannya 5 juta, biaya pengurusannya misalkan 1 juta jadi 6 juta. Boleh tunai, boleh dicicil, mangga, itu mah cara tunai dan cicil mah. Yang penting disepakati. Itu filosofi ijaroh multi jasa. Walaupun ada fatwa sebelah itu nggak boleh, beda fikih Pak. Tapi ingat di Indonesia itu semua merujuk ke DSN. Ya. DSN itu salah satu lembaga fatwa yang otoritatif mengeluarkan fatwa-fatwa. Kalau di Timur Tengah setiap bank itu beda fatwanya, tergantung selera DPS kan. Jadi riweuh rasa bate, ini ada ketat kadieu cenah. Nu rada hampang ya fatwana gitu. Tapi di Indonesia alhamdulillah karena nasionalnya kuat, unifikasi hukum, jadi harus DSN, bank syariah, koperasi, rumah sakit, semua harus disebut fatwa DSN. Nah kalau ada ustadz-ustadz YouTube yang mengkritik DSN ya apa beda fikih berarti Pak. Ada ustadz-ustadz YouTube yang mengkritik fatwa ijarah multi jasa ini seperti bunga. Padahal mereka beristihad, DSN ini tidak. Ini adalah bukan fatwa, tidak ada riba. Di sini murni ada talangan, ada jasa, ijarah amal. Ijarah itu ada 2, ada ijarah ain, ijarah manfaat, ada ijarah jasa, ijarah amal. Mungkin itu Pak penjelasan singkatnya. Kalau dijelaskan saya di kampus 2 kali pertemuan itu Pak.